lagi bersama gue, Marina. Udah lama banget gue gak bikin video apa-apa. Biasanya kan gue bikin video kayak make up kayak gitu. Tapi gue agak sedikit sedikit videonya sedikit berbeda. Ini gue akan menceritakan pengalaman pribadi gue ya. Dan ini sebenarnya kayak sharing aja sih, dan gue mau curhat aja ke kalian gitu. Siapa tahu kalian punya hal pengalaman yang sama kayak gue gitu. Tapi sebelumnya, apa kabarnya kalian semua? Ya gue harap kalian baik-baik aja. Dan sorry banget suara gue kayak gini karena gue tuh pilek sama batuk, jadi suaranya agak kayak gini gitu. Terus sebelumnya, by the way, tadi tuh gue mau bikin video, gue make up dulu coy. Jadi gue make up dulu, habis itu baru bikin video. Mohon maaf ya kalau memang ada yang jelek gitu dari makeup gue, ya maaf, maklum aja, namanya juga masih belajar gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi gue akan menceritakan pengalaman pribadi gue. Di sini sih gue cuman mau sharing aja ke kalian, terus ya gue pengen curhat aja sih ke kalian gitu. Dan siapa tahu yang tadi gue bilang, siapa tahu kalian bisa sama gitu pengalamannya kayak gue. Nah, di sini gue akan mau cerita ke kalian tentang cowok sih sebenarnya gitu. Nah, langsung aja ya. Jadi gini, gue nggak lama waktu itu pernah dekat sama seseorang ya. Tapi sebelumnya gini guys, oh my god, gue lupa. Jadi gini, gue bikin video ini, dan mungkin seterusnya gue akan bikin video. Jangan harapkan video dari gue tuh kayak bakalan bikin video yang sound efeknya kayak vlogger pada umumnya, kayak diedit gitu-gitu ya. Lu pasti tau lah, gue nggak akan bikin seperti itu karena pertama, gue kalau setiap bikin video itu pakai handphone gitu, nggak pakai kamera atau pakai komputer gitu, enggak. Ini gue cuman bermodalkan dengan ring light terus sama handphone, cuman itu aja. Dan paling yang gue edit ya cuman gue potong, terus gue bikin kayak perpindahan cuman seret ya, cuman kayak gitu-gitu doang. Nggak pakai efek-efek yang sampai ya gitulah, yang banyak editannya. Gue nggak bakal bikin video seperti itu karena gue cuma bermodalkan dengan handphone, nggak pakai kamera kayak gitu-gitu, karena gue nggak punya kamera, kayak gue juga nggak punya komputer, jadi gue cuma pakai handphone aja. Oke, jadi jangan kayak ngebosenin nih videonya Marina, yang apa-apa. Gue kan di sini cuman mau kayak bikin video iseng-iseng gue, terus gue cuman mau meluapkan ekspresi gue ketika gue di YouTube ini. Gue cuma pengen mengeluarkan ekspresi gue gitu. Jadi gue nggak akan bikin video yang editnya banyak banget. Pasti gue bakalan bikin video yang benar-benar sesederhana mungkin gitu. Kayak orang mungkin bisa dibilang gue kayak nggak niat bikin YouTube gitu. Tapi ya terserah sih lo mau ngomongin gue seperti apa. Tapi gue akan bilang kayak gini ke kalian, dan kalian juga nggak hopeless atau nggak gimana kayak gitu. Oke? Apa? Sana dulu, kakak mau bikin video. Sorry, tadi ada sedikit iklan ya. Oke, jadi singkat cerita aja langsung. Jadi bulan Desember tahun kemarin, gue dekat sama seseorang. Awal kenal sama orang itu melalui dari sebuah aplikasi ya. Berkenalan mulai dari aplikasi, gue kenal sama orang. Nah, orangnya ini kebetulan deket banget rumahnya sama gue ya, cuman beda pondok aja gitu. Nah, terus kita mulai chattingan kayak gitu. Kita mulai chattingan di aplikasi tersebut. Habis itu ya udah kita chattingan tuh ya biasa. Oke, nah dari situ lama-lama gue sama sekali yang namanya
bilang kayak move chat WA aja, gak sama sekali ya. Mulainya dari siapa? Dari si cowoknya ini. Bilang move WA aja soalnya gue jarang buka aplikasi ini gitu. Oke, fine, nggak apa-apa gitu. Oh ya udah, berarti move chat WA. Oke, dari situ kita saling nanya-nanya, oh lo kerja di mana, kayak gitu-gitu. Udah gue ceritain kan, gue kerja gue ngajar, gue bilang kayak gitu, gue ngajar ekskul, nari, kayak gitu. Terus make up, job make up dan segala ya lah ya gitu. Terus kayak gitu gue tanya dia kerja di mana ya kan. Terus dia bilang dia kerja di bandara, coy. Dia kerja di bandara, di salah satu maskapai penerbangan. Gue nggak mau nyebutin penerbangannya dari apa, orangnya kayak apa, pokoknya dia kerja di bandara, terus di salah satu maskapai penerbangan lah, kayak gitu. Oh ya udah gitu kan. Udah gitu gue chattingan sama dia ini, dan akhirnya lama-lama gue satu frekuensi nih sama nih cowok ya kan. Satu frekuensi, kata gue kok nyambung ya ngomong sama nih cowok kayak gitu. Ya udah akhirnya langsung berlanjut dan gue bilang sama dia gini, lu udah punya nih, gue sering chattingan sama lo, ada yang marah nggak? Gue menanyakan itu karena apa ya, gue menanyakan hal itu karena takutnya dia udah punya pacar, kan banyak banget, belum tentu gini ya, belum tentu orang yang main aplikasi itu dia jomblo, pasti bisa aja dia tuh kayak iseng buat temen chattingan kayak gitu. Terus gue tanya kayak gitu, dia bilang enggak, gue nggak punya pacar kayak gitu ya. Kita sebut aja si cowoknya ini si kambing ya. Nah si kambing ini nggak punya pacar katanya. Ah seriusan lo? Gue bilang gitu. Iya, gue nggak punya pacar, kata si kambing ini nih, si kambing. Oke, dari situ lama kelamaan gue ketemulah sama si kambing ini. Di salah satu mall di daerah Tangerang ya. Udah itu gue ngobrol gitu. Akhirnya berlanjut ya kan. Lanjut tuh gue sama dia, dan akhirnya gue sama dia tuh kayak sama-sama saling suka. Kayak dia bilang sama gue dia suka sama gue pun juga begitu. Gue bilang sama dia gue suka sama dia, dan dia juga pun suka sama gue. Oke, dari situ akhirnya kita memutuskan untuk kayak berkomitmen gitu kan. Oke, fine gitu, berkomitmen, kita jalanin. Itu gue berkomitmen itu bulan apa ya, sekitar bulan pas bahas tentang komitmen itu bulan Februari ya kalau nggak salah sih. Bulan Februari gue berkomitmen sama si cowok ini, si kambing ya kan. Nah dari situ gue jalan-jalan sama dia ya kan, dan pas gue mau jalan-jalan sama dia sampai dia pengen izin kerja gitu pakai surat dokter ya kan. Dan kebetulan lu copot guys. Nah dan kebetulan dia tuh kan liburnya susah gitu ya, liburnya susah gitu. Ya udah akhirnya dia memutuskan untuk kayak pakai surat izin dokter gitu deh. Dah dari situ bodo amat deh. Nah terus udah gitu akhirnya gue nggak jadi jalan sama dia gitu, because waktu itu benar-benar corona nih ya kan, corona. Akhirnya nyokap gue bilang udahlah nggak usah jalan-jalan dulu, takutnya kenapa-napa kayak gitu. Ya udah akhirnya gue memutuskan nggak bisa deh, nggak jadi jalan-jalan, gue bilang kayak gitu kan, nggak jadi jalan-jalan. Terus kata si kambing ini, ya aku udah beli surat dokternya nih, kata dia gitu. Aku beli, kata dia gitu, aku mahal nih, ada sayang kalau nggak dipakai, kata dia gitu. Oke, terus kata gue ya terus gimana, kata gue gitu kan.
Terus dia bilang ya udah deh aku mau ke Bandung aja sama adik aku. Nah jadi dia tuh punya adik cewek dua-duanya ya. Yang satu itu lulusan SMA setahu gue, dan satunya lagi tuh adik yang paling gede itu cewek, kuliah di, gue sebutin gak ya kuliah di mana, kuliah di STAN ya, ya pasti kalian tau lah STAN di mana kan. Nah terus dia gitu, dia bilang aku mau ke Bandung aja sama adik aku dua-duanya gitu. Kalau jadi sih sama ibu aku kayak gitu. Oh iya udah nggak apa-apa. Nah, kenapa sih, kata gue, ke Bandung ngapain, gue bilang kayak gitu kan. Terus ada lomba, adik aku lomba Jepang. Nah si adiknya yang pertama ini kan suka sama kayak berbau dengan Japanese gitu kan. Terus gue mikir ini kan lagi corona, kok ngadain lomba, nggak mungkin dong ya kan. Nah mulai dari situ timbullah gue sebuah kecurigaan, karena wanita itu kan feelingnya lebih kuat ya, jadi tahu kalau misalnya ada something yang mengganjal pasti dia akan mengkorek-korek terus sampai benar-benar tuntas itu benar-benar bohong atau tidak, kayak gitu kan cewek. Habis itu dari situ gue kayak wah ganjel banget nih, ganjel banget. Ya udah akhirnya dari situ dia besok berangkat ya kan, dia bilang bentar ya, aku lagi nemenin adik aku gini-gini, nemenin adik aku. Oke, fine, kata gue. Dari situ gue nggak chattingan sama dia, terus kata gue gini, kok ada yang ganjel banget ya, kayak gitu. Dan dia bilang handphonenya rusak dan segala macam gitu, susah untuk dihubungin. Gue agak sedikit, nah ini yang bikin gue kayak wah bertanya-tanya banget gitu, kok handphonenya bisa rusak kayak gitu, kenapa. Dia bilang layarnya atau apalah gitu, gue nggak tahu lah ya, nggak jelas juga. Nah dari situ jalan-jalan lah dia selama 3 hari ya, jalan-jalan itu 3 hari. Terus gue nggak tahu kenapa gue tuh teleponin dia terus, chat terus, lama-lama diangkat lah sama dia. Terus dia bilang HP-nya rusak lagi gitu deh. Nah setelah itu pas gue teleponin terus, nah ada nih muncul cewek, kita panggil aja namanya Melati. Nah si Melati ini unfollow gue di Instagram. Gue pikir siapa ya, dan dia berteman sama si kambing ya. Berteman sama si kambing ini, akhirnya gue follow back ya, karena awalnya gue nggak tahu si Melati ini siapa ya. Terus ya udah gue follow back, terus gue bilang gue anehnya gini, dia nggak kenal sama gue dan gue juga pun nggak kenal sama dia, tapi kenapa gue dimasukin ke close friendnya dia, kata gue ini siapa yang gue nggak kenal sama dia tapi dia masukin gue close friend. Dan ternyata jeng itu pacarnya si kambing, si Melati itu adalah pacarnya kambing. Jadi dia bohong sama dia bohong sama gue, ternyata dia nggak ke Bandung, dia ke sebuah tempat ya. Ternyata dia terbang ke daerah, gue sebutin gak ya daerahnya, daerah Sumatera Utara. Dia ternyata terbang ke Sumatera Utara untuk bertemu dengan si pacarnya, si Melati itu. Pas si Melati ini bikin story gitu di close friendnya, dan gue lihat spontan gitu. Terus langsung gue bales storynya. Gue bilang gini, kamu seingat gue ya, kamu pacarnya
kamu pacarnya kambing ya, gue bilang gitu. Iya mbak, dia bilang iya mbak. Mbak siapanya ya? Langsung dong gue bilang aja, saya pacarnya kambing juga, kata gue gitu kan. Terus ya udah, dari situ kita sama-sama saling nggak tahu ya. Dia ternyata pacaran dari 2018. Astagfirullahaladzim. Gue kaget sih. Gue kaget, tapi gue nggak bisa nangis di posisi itu karena memang gue kaget aja sih dan shock gitu. Oke. Terus dia nanya gue kan, kenalnya dari kapan? Ya gue bilang dari bulan Desember tahun 2019, gue bilang gitu. Oke. Dari situ udah gue kaget, dan si kambing ini gue teleponin terus ya, karena gue pengen tahu gitu loh. Nah di situ dia udah ketangkep basah. Gue bilang, lu masih sama si kambing? Gue bilang gitu. Dia udah pergi ke airport mbak. Oh udah pergi ke airport, jadi dia mau pulang ke Tangerang, mau pulang ke Jakarta gitu. Gue telepon terus pokoknya gue chat panjang, kenapa lu bisa bohongin gue, kenapa lu nggak dari awal bilang kalau lu udah punya pacar, gue bilang kayak gitu. Dia sendiri pun bingung gitu loh, gue nggak tahu kenapa bisa kayak gini, kayak gitu. Gue nggak paham ya, maksudnya motivasi dia untuk dia bilang dia nggak punya pacar padahal dia punya pacar tuh apa gitu loh. Dia kurang sama satu cewek kayak gitu. Nah dan ternyata dia itu baru ketemu sama si melati ini 1 kali gitu, jadi setahun lah ya baru bisa ketemu gitu katanya, karena sibuk apa segala males. Ya lah, sibuk, setiap libur aja dia jalan sama gue terus ya kan. Dari situ udah gue bener-bener ya Allah, gue bener-bener kaget. Gue kenapa sih bisa kayak gini gitu loh. Dan akhirnya pas dari ketahuan kejadian itu, gue masih berlanjut sama dia untuk tetap kayak ketemuan, jalan kayak gitu. Dan pas menjelang bulan puasa, pokoknya pas menjelang bulan puasa ini gue singkat cerita aja ya. Pas menjelang bulan puasa emang gue nggak ketemu sama dia, tapi gue sempat terakhir tuh gue ketemu sama dia kapan ya, pokoknya adalah dimana, oh ya gue lupa, gue itu pengen minta anterin ke dia tuh ke Ion ya, lu pasti tahu ya Mall Ion. Gue terakhir dari situ gue ketemu sama dia. Terus ya udah dari situ gue nggak pernah ketemu lagi sama dia. Dan apa namanya, ya pokoknya ada something yang di keluarganya si kambing ini. Gue nggak paham ya kenapa udah tahu di salah satu keluarganya itu ada yang buruk, tapi kenapa dia contoh gitu. Harusnya kan dia dengan umur segitu ya dia bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi di sini dia malah mencontohkan yang buruk gitu. Sama aja dia kayak gitu, sama aja dia nyakitin ibunya kayak gitu sih, nyakitin perempuan. Apalagi kan dia juga punya adik perempuan. Siapa ya, nggak tahu ya, karma itu tidak tahu datangnya tuh ke siapa. Bisa jadi ke diri kita atau ke adik-adik kita atau ke ibu kita, nggak pernah ada yang tahu kan. Nah, dari situ apa namanya, pas lebaran gue memutuskan untuk gue nggak bisa berhubungan lagi sama si kambing ini. Karena buat apa gitu, gue deket sama orang tapi orangnya udah punya pacar gitu. Ya ibaratnya enak di dia nggak enak di gue lah gitu loh. Dia di sini bisa ketemu sama gue, jadi dia punya 2 cadangan dong ya kan. Dia punya 2 ini, satu bisa di gue, satunya lagi bisa di sana gitu. Ya gue memutuskan untuk gue nggak berhubungan lagi dengan dia, udah stop gitu, udah stop. Itu abis lebaran gue sama dia, jadi gue cuman Desember, Januari, Februari
Maret, April, Mei, kita belum kita lebaran itu bulan apa, Juni ya. Nah pokoknya pas banget abis lebaran gue stop untuk berhubungan sama dia lagi gitu. Karena gue nggak bisa lama-lama, gue nggak bisa terus-terusan kayak gini gitu. Lebih baik gue melepaskan, gue ikhlaskan, insya Allah gue akan mendapatkan yang lebih baik lagi gitu. Nah sebenarnya sih gue nggak apa ya, nggak benci juga sama tuh cewek gitu loh. Maksudnya kita kan sama-sama jadi korban ya kan, jadi korban gitu. Dan ya mungkin si ceweknya itu kayak mikir udah lama sayang kalau udah putus, atau mungkin udah terlanjur sayang juga ya kan gitu. Dan mungkin dari si pekerjaan si cowoknya mungkin kayak gitu ya, ya udahlah gitu kan. Dari situ udah gue men-unfollow si kambing ini dari Instagram gue, karena ya gue butuh untuk menetralkan hati gue gitu, biar hati gue lebih ya biasa aja lagi gitu ke dia. Ya paham lah, pasti semua cewek pasti akan merasakan hal yang sama ketika dihancurkan, dihianati oleh pasangannya, pasti butuh untuk pergi gitu loh, pergi beberapa waktu sampai benar-benar hati lo tuh benar-benar baik kayak gitu. Nah begitu gue unfollow si kambing ini, dan lo tahu dia nge-follow gue terusan dia nge-follow gue hapus permintaan, di follow lagi sampai ke 7 kalinya ya, kurang lebih baru gue follow back. Kata gue, nih orang kenapa ya kok dia follow gue mulu, mungkin dia juga kepo sama gue atau apa, gue nggak paham sih ya. Nah dari situ ya udah dia ini gue follow back. Terus waktu hari Sabtu tanggal berapa ya gue lupa, Sabtu tanggal berapa, gue inget harinya tapi gue nggak inget sama tanggalnya ya. Nah dia lagi ngopi nih, ngopi kayak di shoot gitu kan, di shoot pemandangan si tempat kopinya itu. Terus gue lihat ada cewek, nggak mungkin dong kalau misalnya dia cuma nge-shoot sekali, memang ada cewek itu ya udah sekali aja, tapi ini berkali-kali si ceweknya di shoot. Wah ini dia punya mangsa lagi nih ya kan, sampai ngelus dada, astagfirullahaladzim, ini mangsa mana lagi, ini dia bikin korban lagi gitu loh. Dari situ gue nggak tahu kenapa gue screenshot videonya dia. Gue nggak tahu kenapa gue mau ngasih tahu ke si melati ini ya, nggak tahu kenapa gue pengen ngasih tahu aja, dan gue kasihin aja karena dia kan jauh, mungkin dia nggak bisa memantau si kambing ini ya, nggak bisa memantau sepenuhnya si kambing ini. Akhirnya gue gue DM si melati ini, gak dibales, benar-benar gak dibales. Terus gue coba untuk follow si melati ini, akhirnya di follow back ya. Gue tanya aja, pokoknya gue tanya dia bilang gue tanya gini, assalamualaikum dek, kata gue gitu, mbak boleh tanya nggak? Iya boleh mbak, kata dia gitu. Mau tanya apa? Oh, kamu masih sama si kambing kan, kata gue gitu. Waktu itu hari Sabtu kemarin si kambing bilang ke kamu itu kemana. Nah gue takutnya bilangnya kan dia kerja, si kambing ini ternyata kan dia lagi melipir sama cewek ya kan. Terus langsung tuh gue nggak pikir panjang, langsung gue kirim videonya itu ya. Terus dia bilang, berarti dia sembunyiin aku dong, kayak gitu, sembunyiin aku dong. Mbak tahu itu cewek siapa? Terus gue bilang gini, dia bukannya mbak mengganggu hubungan kalian, gue bilang gitu.
aku di sini cuman mau ngasih tahu kamu yang sebenar-benarnya, dan aku mau kamu harus tahu yang sebenarnya, kata gue gitu kan. Aku sama kambing sudah memutuskan untuk menjalani hidup masing-masing, kata gue gitu. Dan aku juga nggak pernah kontekan lagi sama kambing, kata gue gitu. Jadi aku udah nggak ada permasalahan, aku udah nggak ada hubungan apa apa lagi sama pacar kamu, kata gue gitu. Terus kata dia, makasih ya mbak udah ngasih tahu aku. Mungkin kalau misalnya mbak nggak ngasih tahu, aku nggak bakalan tahu. Ya iyalah, lu dia jadi hype, gimana lu bakal tahu, ya kan? Nah, terus gue bilang gini, pokoknya singkat cerita aja, gue cuma bilang, semoga kamu lebih bijak dalam memilih laki-laki, kata gue gitu. Gue nggak tahu dia diberapain, diduain, ditigain, diempatin, dilimain, gue nggak tahu ya. Pokoknya jelas dia udah sering kayak gitu, si kambing ini. Gue nggak paham motivasi dia untuk memperbanyak wanita tuh apa mungkin dia kayak masih belum puas rasa main-mainnya gitu. Mungkin dulu tuh kayak masih dibilang ya kayak cupu lah apalah gitu, tapi sekarang gara-gara dengan profesi dia juga, wah kayak dia sombong dan dia belagu kayak, wah gue ini nih, siapa sih yang nggak mau cewek sama gue, kayak gitu. Gue nggak sukanya kayak gitu. Jadi kayak dari profesi aja lo udah bisa semena-mena kayak gitu. Gue bener-bener nggak suka. Kita nggak ada yang pernah tahu ya, amit-amit, gue bukannya mendoakan dia yang jelek gitu, kita nggak pernah ada yang tahu. Kita nggak bisa selamanya ada di profesi itu. Tahu-tahu kalau misalnya ada musibah, lu nggak bisa menjabat di profesi lu lagi, gimana? Lu mau minta tolong siapa? Kayak gitu. Yang ada lu bakalan dijatuhin, dimaki-maki, apalagi yang udah tahu kebusukan lo, dan setelah korban-korban lo itu tahu lo jatuh, udah lo bener-bener dinin banget, diinjek-injek, lo sampai bener-bener dikata-katain kayak gitu. Cobalah untuk bersyukur apa yang sekarang lo punya, kayak lo mendapatkan profesi yang lebih baik lagi, lo bersyukur, dan lo jangan semena-mena dengan orang, karena lu nggak tahu kedepannya gimana, kayak gitu. Lu jangan sok-sokan baik tapi aslinya lu tuh busuk, kayak gitu. Buat si kambing ini ya, kayak gitu. Lo sampai gue pun juga kayak, gue nggak bisa menyangka kok lu bisa sih setega ini kayak gini. Gue sampai kayak gitu karena dari mukanya aja pun nggak menunjukkan dia tuh ya kayak gitu, kayak gitu sih. Ini sih kayak buat pelajaran aja sih, buat gue juga lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Gue pikir dia adalah yang terakhir untuk gue, tapi ternyata enggak. Mungkin juga Allah memberikan kayak persingkatan hubungan gue dengan dia itu ya gitu, karena memang dia bukan yang terbaik buat gue, dan dia bukan orang baik, dia orang jahat gitu. Dia orang jahat, jadi dia nggak pantas buat kamu. Lebih baik kamu udahan. Mungkin Allah memberikan jalan yang seperti itu, tapi gue tahu Allah akan memberikan yang terbaik buat setiap umatnya, kayak gitu. Dan balik lagi dari diri kita harus lebih memperbaiki diri lagi, dan itu sih. Dan gue sih nggak muluk-muluk kayak gue akan mendoakan dia yang jelek-jelek, enggak, tapi pasti Allah tahu lah gitu. Setiap orang melakukan keburukan pasti dia akan benar-benar ditegur sama Allah. Pasti kalau misalnya orang melakukan suatu hal kebaikan dan melakukan perbuatan yang baik kepada orang, pasti kita akan diberikan kebaikan juga sama Allah, kayak gitu. Gue percaya banget ya. Ini cerita gue mau kayak menceritakan pribadi gue, bukan berarti gue kayak masih mengungkit bahwa gue belum ikhlas gitu.
insya Allah gue sudah ikhlas dengan semua yang udah terjadi gitu. Apapun yang terjadi ini adalah sebuah pembelajaran di hidup gue harus apa, gue harus lebih berhati-hati lagi, bukan sama si kambing ini, banyak sebelumnya. Sebelum dari si kambing gue pun pernah mendapatkan hal yang hal serupa seperti ini gitu. Gue lebih berhati-hati lagi dalam memilih pasangan yang benar-benar serius. Dan sekarang intinya adalah gue itu ingin mencari pasangan hidup, kayak bener-bener ibaratnya gue mencari suami kayak gitu. Karena memang gue bukan fasenya dalam pacaran kayak gitu, karena itu bukan fasenya. Gue udah umur segini, gue mau ngapain lagi? Gue cuman yang sekarang gue pikirin adalah kerjaan sama masa depan, udah itu aja. Gue udah lulus, gue mau ngapain lagi? Gue tinggal kerja gitu, kerja, nabung, terus sama kayak gue mencari pasangan, itu aja sih. Tapi gue selalu berdoa sama Allah dipertemukan yang terbaik lah. Gue mau sharing aja ke kalian ini ya, siapa tahu pasti kalian mendapatkan pengalaman yang sama kayak gue ya. Bagi kalian yang sama pengalamannya kayak gue, kalian bisa komen ya, udah sih, itu aja ya. Semoga buat kita semua bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih baik lagi dalam memilih pasangan, dan jangan terburu-buru untuk mendapatkan pasangan kayak gitu. Pasti akan fasenya dan ada waktunya kalian akan berpasang-pasangan lah ya. Dan sekarang gue lagi nggak deket sama siapa-siapa, nggak sayang sama siapa-siapa, ya udah biasa aja. Sekarang gue lebih kayak menikmati hidup gue yang sekarang, terus lebih mencintai diri gue, peduli sama diri gue, udah itu aja gitu. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah mau dengerin curhatan gue, terus udah mau nonton video gue ini. Oke, bye, sukses selalu.